Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tabel kami yang berjudul jual beli pulsa. Dengan manajer proyek Pak Atailah Skom Mkom dan nama kelompok saya Kerjatuan Aksawan sebagai ketua, dan Muhammad Dafa, Nailah Dipa Kairian Lubis, Siti Zahra dan Yunita Karolin Santui. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi. Pulsa sudah menjadi bagian dari kebutuhan yang wajib dipenuhi karena tanpa adanya pulsa akan sulit bagi seseorang dalam menjalankan fungsi ponselnya dengan maksimal. Untuk itu, aplikasi ini dirancang agar mempermudah pembeli untuk dapat membeli pulsa secara online, tanpa harus mendatangi counter penjualan pulsa. Keuntungan dari aplikasi ini adalah waktu pembeliannya fleksibel, seperti contoh ketika dalam keadaan darurat dapat membutuhkan pulsa, sedangkan counter penjualan pulsa sudah tutup. Oleh karena itu, melalui aplikasi ini, pengguna dapat mengakses layanan pengisian pulsa selama 24 jam dan tidak lagi mengkhawatirkan kehabisan pulsa di saat darurat. Aplikasi jual pulsa ini bertujuan untuk membangun platform digital yang memungkinkan pengguna untuk membeli pulsa dengan mudah dan nyaman. Tujuan dari pembuatan jual beli pulsa secara online ini adalah yang pertama membuat akses menjadi lebih mudah dan kedua meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, ini seperti yang terlihat di sini, admin dapat melakukan pengiriman pulsa. Admin dapat juga menerima pembelian pulsa dan admin juga dapat menerima laporan. Lalu admin juga dapat melihat data transaksi. Nah, yang bagi pembeli dapat melakukan pembelian pulsa dan pembeli dapat menerima pengiriman pulsa. Dan topik selanjutnya adalah yang pertama ada user stories, kedua use case dan flowchart, ketiga desain dan database, keempat logbook, dan kelima testing. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang user stories. User stories dibagi menjadi dua, yaitu ada fungsional dan non-fungsional. Pertama, saya akan menjelaskan dulu fungsional terhadap penjual. Pertama, penjual dapat melakukan pendaftaran atau registrasi akun. Yang kedua, penjual harus memasukkan username dan password ketika login. Yang ketiga, penjual dapat menambah, mengubah, dan menghapus pulsa yang dijual seperti jenis profil pulsa atau nominal pulsa. Yang keempat, penjual dapat melihat daftar pulsa yang dijual. Yang kelima, penjual dapat melakukan konfirmasi pembayaran. Yang terakhir, penjual dapat logout atau keluar dari website. Yang selanjutnya, fungsional terhadap pembeli. Pembeli dapat melakukan pendaftaran atau registrasi akun. Yang kedua, pembeli dapat memasukkan username dan password ketika login. Yang ketiga, pembeli dapat melihat daftar pulsa yang dijual. Yang keempat, pembeli dapat melakukan pembelian pulsa dengan memilih pulsa yang dibeli dan memilih nominal yang dibeli. Yang kelima, pembeli dapat melakukan pembayaran. Yang keenam, pembeli dapat logout atau keluar dari website. Selanjutnya ada non-fungsional. Yang pertama, sistem dan database hanya bisa diakses oleh penjual saja. Pembeli hanya bisa menjalankan form pembelian pulsa. Yang kedua, sistem dapat menampilkan cek status order dalam pembelian pulsa pada pembeli agar bisa mengetahui status pengiriman pulsa tersebut. Yang ketiga, sistem dijalankan menggunakan akses internet. Dan yang terakhir, sistem dapat menjalankan di software web browser apapun. Oke, baiklah. Yang kedua adalah use case dan flowchart. Yang pertama, kita bahas dulu tentang use case diagram. Seperti yang terlihat, use case diagram di sini ada dua aktor, yaitu penjual dan pembeli, yang dimana dua-duanya sama-sama harus melakukan yang namanya registrasi terlebih dahulu untuk sebelum melakukan yang namanya login ke website. Nah, setelah login, yang untuk penjual itu dapat memiliki akses yang dimana yang pertama itu melihat daftar pulsa, yang kedua memasukkan data jenis provider pulsa, yang ketiga memasukkan harga nominal pulsa. Nah, kalau untuk pembeli, dia itu memiliki akses untuk melakukan yang namanya pembelian pulsa. Setelah itu melakukan pembelian pulsa dan konfirmasi pembayaran. Lalu yang terakhir sama-sama memiliki akses buat logout. Selanjutnya ke flowchart penjual. Yang pertama kita mulai, lalu kita mendaftarkan akun kita yang dimana nanti akan dimasukkan ke dalam database. Lalu setelah itu akan muncul ke halaman login. Di halaman login ini kita masukkan username dan password kita. Lalu nanti kita akan diverifikasi username dan passwordnya. Kalau sesuai maka akan ke halaman utama. Kalau tidak maka akan tetap ke halaman login. Nah, setelah ke halaman utama kita akan memasukkan kategori, provider pulsa, detail, nominal, harga, dan juga foto produknya. Lalu di situ juga kita akan bisa melihat transaksi dari pembayarannya. Jika pembeli berhasil melakukan transaksi pembayaran, maka kita bisa mengkonfirmasi pembayaran yang dimana nanti akan dihubungkan dengan database. Lalu setelah itu kita bisa melihat hasil transaksi pembeliannya. Setelah itu selesai. Lalu selanjutnya ada flowchart pembeli. Yang pertama dari mulai, lalu kita mendaftarkan akun kita yang akan berhubungan dengan database, dimasukkan ke dalam database. Lalu setelah itu akan muncul tampilan login yang dimana di login ini kita masukkan username dan password. Lalu diverifikasi, kalau misalkan sesuai maka akan muncul ke halaman utama. Jika tidak maka akan tetap di halaman login. Lalu setelah di halaman utama, kita akan memilih jenis operator pulsanya. Jika kita sudah memilih, maka kita akan memasukkan nomor telepon. Jika belum, maka kita memilih dulu jenis operator pulsanya. Nah, jika kita memasukkan nomor telepon, setelah itu kita melakukan transaksi pembayaran. Setelah melakukan transaksi pembayaran, maka akan ke proses pembayaran yang dimana nanti akan berhubungan dan dimasukkan ke dalam database. Setelah itu kita bisa melihat hasil transaksi pembelian. Yang terakhir adalah selesai. Selanjutnya ke IR diagram yang dimana di sini terdapat beberapa tabel yaitu user, transaksi penjualan, metode bayar, nomor HP, transaksi, provider, dan juga kategori. User mengelola dengan transaksi penjualan mengelola metode bayar, nomor HP, transaksi, dan juga provider. Nah, provider itu mengelola nomor HP, transaksi, dan juga kategori. Nah, lanjutan dari IR diagram di sini adalah database-nya. Di sini kami menamakan dengan DB admin yang dimana terdapat beberapa tabel di dalamnya seperti ini.
Baik, ketiga desain di sini ada desain awal dari login, ada registration, logo, akun login, username, password. Di sini kita disuruh untuk mengisi username, password, mengisi login. Dan di sini ada desain awal dari tampilan awal pembeli. Di sini ada keranjang, di sini ada icon halaman utama, ini halaman utama tentang kami, riwayat, pengaturan, dan keluar. Di sini nanti ada kayak semacam tampilan tentang websitenya. Di sini ada nanti pulsa untuk pulsanya. Di sini tutup, dan di sini tentang info-info dari website kami. Lalu ini untuk tampilan landing page, ada home, description, about us, contact us, dan registration. Di sini ada kayak tampilan awalnya tentang pembukaan dari website kami. Lalu di sini bagian registrasinya. Registrasi di sini kita akan. Lalu di sini bagian registrasinya. Di sini ada nama, kita disuruh untuk mengisi nama, username, email, password, dan confirm password. Dan kalau login, di sini kan loginnya, tampilan dari loginnya. Ini masukkan username yang telah dibuat tadi dan password login. Lalu di sini ada tampilan halaman utama tadi. Tadi awalnya ini hasilnya seperti ini. Dan di sini ada card pulsa. Jadi di sini kita memilih pulsa yang dibeli, ada 5.000, 10.000, 20, dan seterusnya. Ada Telkomsel dan XL, Access, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ke halaman detail produk. Bisa terlihat di sini, di halaman detail produk ini akan diambil dari database. Yang pertama itu ada nama providernya, lalu nominalnya, lalu detail atau deskripsinya, lalu harganya. Dan di sini ketika kita menekan tombol beli, maka kita akan dialihkan ke halaman keranjang. Yang dimana di halaman keranjang ini terdapat provider, nominal, harga, dan juga kita bisa menghapus maupun meng-check out-nya. Jika kita menghapus, maka kita akan dialihkan ke halaman utama. Jika kita meng-check out, maka kita akan dialihkan ke halaman masukkan nomor telepon. Di sini kita masukkan nomor telepon kita. Lalu ketika kita menekan tombol selanjutnya, maka kita akan dialihkan lagi ke halaman transaksi pembayaran. Di halaman transaksi pembayaran ini kita bisa memilih operator pembayarannya. Maka di sini ada GoPay dan ShopeePay. Lalu di bawahnya ada rincian pembayaran, yaitu total produk, biaya layanannya, lalu total pembayarannya. Selanjutnya akan ada tombol konfirmasi, yang dimana ketika kita menekan tombol konfirmasi akan muncul detail pembeliannya berupa nama, username, email, nomor handphone, metode bayar, tanggal pembelian, dan juga total pembeliannya. Dan di sini juga terdapat tabel provider, nominal, detail, dan harga. Dan di bawahnya terdapat dua tombol, yaitu tombol kembali ke halaman utama dan juga tombol cetak. Jika kita menekan tombol cetak, maka kita akan dialihkan ke halaman invoice-nya berupa PDF nantinya. Selanjutnya ke tampilan halaman tentang kami. Bisa terlihat di sini bahwa di halaman tentang kami ini kita bisa melihat ada logo, ada nama dari websitenya itu, lalu deskripsi tentang kami dan juga nama-nama anggota, dan nanti di bawahnya terdapat footer. Lalu di sini ada tampilan riwayat transaksi pembeli. Bisa terlihat di sini bahwa di sini ada tabel nama, nomor handphone, tanggal pembelian, total, dan juga aksinya berupa cetak. Cetak ini juga nanti akan dialihkan ke halaman invoice seperti itu. Nah, di sini ada bagian tampilan pengaturan, bisa dilihat isinya adalah pengaturan profile, ganti password, pusat bantuan, dan keluar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan pengaturan profile. Di tampilan pengaturan profile ini terdapat logo dari websitenya itu sendiri, dan terdapat nama, username, email, password, dan konfirmasi password. Dan yang di bagian bawahnya terdapat opsi kembali ke pengaturan. Oke, baiklah, selanjutnya adalah halaman utama admin atau kedua. Di sini adalah halaman dashboardnya admin. Seperti yang terlihat di halaman dashboard itu muncul semua yang namanya daftar-daftar tabel yang ada dari database. Nah, untuk selanjutnya di sini admin juga dapat melihat daftar kategori, baik menambah, mengedit maupun menghapus atau delete di sini. Terus setelah itu admin juga dapat melihat daftar provider. Di sini juga dapat menambah data provider yang diinginkan sesuai dengan kategori yang ada di tabel sebelumnya, dan juga dapat melakukan namanya pengeditan jika ada perubahan tentang detail, harga maupun nominal pada provider itu sendiri. Dan terakhir juga ada delete jika ada penghapusan terhadap provider. Selanjutnya admin juga dapat melihat daftar pengguna. Di sini akan terlihat data-data atau jumlah pengguna yang menggunakan website jual beli ini. Di sini admin juga dapat yang namanya melakukan edit, cuman yang bisa dilakukan oleh admin sini adalah edit status, di mana mungkin ada dari pengguna yang ingin jadi admin, maka hanya admin yang dapat mengubah status tersebut. Dan juga dapat menghapus pengguna yang ingin dihapus oleh admin. Yang terakhir adalah admin juga dapat melihat daftar transaksi. Di sini akan terlihat semua daftar transaksi dari semua transaksi pengguna di website jual beli pulsa ini. Baik, yang paling logbook berupa tas, deliverable, tanggal dan total. Tasnya ada project planning, fungsional, ada revisi, kebutuhan fungsional, dan seterusnya. Jadi di sini untuk project planning dimulai tanggal 1 September, selesai tanggal 3 September. Dan yang lainnya juga terlihat seperti pada gambar. Untuk pembuatan akhirnya selesai tepat waktu tanggal 24 Desember.
Baik.